Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Handayani, NPM 182201104. Di sini saya akan mewakili kelompok saya dan hasil diskusi pada presentasi ISS yang pertama. Nah, ISS yang pertama itu berjudul Keperawatan Geronti Perubahan Spiritual dan Sosial pada Lansia. Nah, ini nama kelompok 8. Lalu ini yang akan saya bahas hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama itu definisi perubahan lansia. Perubahan lansia itu proses menuju penuaan yang terjadi secara tiba-tiba dan berkembang dari masa bayi, anak-anak dewasa, dan akhirnya menjadi tua. Proses menua bukanlah suatu penyakit, melainkan tahap lanjut dari proses kehidupan. Dengan berkurangnya daya tahan tubuh dalam menghadapi pajanan dari dalam maupun luar ketika usia lanjut. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia terjadi karena semakin bertambahnya umur, maka akan terjadi proses penuaan secara degeneratif yang akan berdampak pada perubahan-perubahan. Tidak hanya perubahan fisik, tetapi juga kognitif, perasaan, sosial, dan seksual. Nah, di sini ada macam-macam perubahan spiritual sosial pada lansia. Nah, perubahan spiritualnya itu ada agama. Nah, lalu lanjut usia semakin matur dalam kehidupan keagamaan, yaitu pada usia 70 tahun. Hal tersebut melihat ketika lansia berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari, seperti perkembangan berpikir dan bertindak dengan cara memberi contoh, cara mencintai, dan keadilan. Menghadapi perkembangan sepanjang hidup dan akhirnya akan menghadapi masa kematian. Memiliki harapan dengan rasa keimanan untuk bersiap menghadapi krisis kehilangan dan dalam kehidupannya sampai dengan kematian. Mempunyai lebih banyak waktu untuk kegiatan agama dan berusaha untuk mengerti agama dan berusaha untuk mengerti nilai-nilai agama yang diyakini oleh generasi muda. Nah, perubahan sosialnya itu yang pertama kesepian, duka cita, depresi. Depresi itu terbagi menjadi 2, gangguan cemas, sindrom diagnos. Nah, yang LO ketiga itu kebutuhan spiritual dan sosial pada lansia. Perubahan spiritualnya itu yang pertama itu kebutuhan spiritual adalah kebutuhan untuk mencari tujuan hidup, kebutuhan untuk dicintai dan mencari tujuan hidup, kebutuhan untuk dicintai dan mencintai, kebutuhan untuk memberi dan mendapatkan maaf, dan kebutuhan untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan spiritual lansia adalah dengan melibatkan orang terdekat atau keluarga untuk saling berbagi dan mencurahkan semua perhatian untuk kesejahteraan khususnya dalam hal spiritual lansia. Nah, yang kedua itu perubahan sosial. Kebutuhan sosial berkaitan dengan kebutuhan untuk berinteraksi dengan sesama dan saling menjaga hubungan. Kebutuhan sosial dapat dipenuhi dengan memberikan dukungan sosial kepada lansia oleh keluarga, karena sebagaimana peran keluarga terhadap lansia adalah merawat generasi. Lansia membutuhkan perawatan dan juga interaksi dengan generasi berikutnya serta kerabat lain di luar keluarga untuk menjaga eksistensi dirinya. Adapun beberapa bentuk dukungan kepada lansia adalah sebagai berikut. Yang pertama itu dukungan penghargaan, dukungan
instrumental, dukungan informasional. Nah, ini problem spiritual dan sosial pada lansia. Ya, yang pertama itu perubahan spiritualnya. Problemnya itu antara lain tidak mampu ibadah, tidak mampu berpartisipasi dalam aktivitas agama, merasa ditinggalkan atau marah kepada Tuhan, tidak mampu untuk mengalami transenden atau pemikirannya yang jauh tentang Tuhan, yang sifatnya mustahil, meminta untuk bertemu Tuhan, yang bertemu pemimpin agama, tidak mampu introspeksi dan mengalami penderitaan tanpa harapan. Masalah yang dihadapi terkait dengan perkembangan spiritual adalah kesulitan untuk menghafal kitab suci karena daya ingat yang mulai menurun, merasa kurang tenaga ketika mengetahui anggota keluarganya belum mengerjakan ibadah, merasa gelisah ketika menemui permasalahan hidup yang cukup serius. Nah, ini perubahan sosialnya itu, problemnya itu yang pertama, masa pensiun bagi lanjut usia yang dahulunya bekerja sebagai pegawai negeri sipil yang menyebabkan menurunnya pendapatan dan hilangnya prestasi. Perkawinan anak sehingga anak hidup mandiri dan terpisah dari orang tua. Pola tempat tinggal lanjut usia yang hidup di rumah sendiri, menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup, membentuk hubungan dengan orang-orang yang seusia, menyesuaikan diri dengan peran sosial. Nah, upaya penanganan masalah perubahan spiritual dan sosial pada lansia. Nah, upayanya itu menangani perubahan spiritual pada lansia, yaitu dengan melakukan kegiatan bimbingan spiritual dan penyuluhan Islam yang dilakukan oleh penyuluhan agama atau pembimbing agama kepada seseorang yang mengalami problem dalam hidupnya, agar orang tersebut mampu mengatasi masalah keagamaan secara mandiri, untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman diri serta lingkungan, dan membangkitkan kekuatan getaran iman di dalam dirinya untuk mendorongkan mengatasi masalah yang dihadapi. Bimbingan diberikan dengan unsur pemenuhan kebutuhan spiritual lansia, meliputi seperti kebutuhan akan pengisian keimanan dengan cara teratur, mengadakan hubungan dengan Tuhan. Selain itu bisa dengan terapi okupasi dan meningkatkan spiritualitas. Nah, ini yang perubahan sosialnya itu dengan melakukan bimbingan sosial yang diberikan bertujuan agar lansia merasa terbebas dari permasalahan hidupnya, mengenai dirinya dengan baik, serta menjalankan kehidupan dengan sewajarnya, agar lansia mampu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan lansia bisa melangsungkan kehidupan dan saling berbicara dengan lansia lainnya. Nah, memberikan rasa kasih sayang, perhatian, rasa percaya, dan ketulusan kepada lansia. Melakukan komunikasi efektif dengan lansia seperti mendengarkan dengan penuh empati dan bercerita dengan lansia, serta melakukan kontak fisik. Memberikan waktu luang bagi lansia untuk beristirahat menyendiri dalam keheningan. Nah, baik, terima kasih. Itu saja presentasi dari kelompok 8. Nah, jika ada yang ditanyakan bisa ditanyakan ya. Saya Regita Handayani. Jika ada kesalahan pada presentasi pada hari ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.